Lebih semangat dong. Shalom. Haleluya. Siapa yang penuh sukacita pagi hari ini, mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Semua wajah-wajah di tempat ini penuh dengan sukacita. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini, membawa ucapan syukur, membawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini, Tuhan, kami tahu ada rencana Tuhan yang besar bagi hidup kami. Kami mau tidak berhenti untuk menyembah nama-Mu Tuhan. Kami mau terus menaikkan syukur kami bagi-Mu Yesus. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah berhenti memberikan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, menyertai kami Bapa. Kuasa kasih anugerah-Mu Tuhan terus ada Bapa di tengah-tengah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Mari
hidup kami. Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir Bapa. Bahkan yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat kehidupan kami. Karena Engkau Allah yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan setiap pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersama-sama untuk terus menaikkan pujian kami bagi-Mu. Yang siap memuji Tuhan, katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita mau terus bangkit bagi Tuhan. Amin. Yang mau bangkit bagi Tuhan, katakan bersama-sama yes. Aduh, belum semua. Kita semua mau bangkit, amin. Haleluya. Semua tangannya dikepalkan. Kita mau bangkit bagi Tuhan, yes, begitu ya. Yang siap bangkit bagi Tuhan, katakan yes. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, tukang bangkit. Haleluya.
Mari kita tundukkan kepala kembali di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kita pribadi lepas pribadi untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau bangkit Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu Bapa, kebesaran-Mu Bapa. Bahkan setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku bahwa Engkau adalah Yesus. Engkau adalah Yesus Tuhan dan Raja kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami selalu percaya Tuhan, rencana-Mu indah. Jesus. Haleluya. Yes, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
dalam hidup kami. Sekalipun kami jatuh Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami sampai tergeletak, tapi Engkau mengangkat kami kembali dan Engkau memulihkan kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian yang kami naikkan. Biarlah Engkau menguasai kami mau masih terus dalam hadirat Allah. Biarlah Engkau menguasai tempat ini, ruangan ini, setiap tempat yang ada Tuhan di tempat ini. Engkau Allah yang mendiaminya. Kalau pada pagi hari ini Tuhan kami mengucap syukur, menyerahkan firman-Mu, pemberitaannya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ingatkan kami kembali Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, puji Tuhan. Shalom. Seberapa banyak di antara kita yang gak pernah gagal? Seberapa banyak di antara kita merasa udah ada pepatah yang mengatakan seperti ini, udah jatuh tertimpa tangga pulang. Pernah nggak ngerasain hal itu? Kayaknya nggak pernah ya di sini ya. Kayaknya di sini aman-aman aja ya. Haleluya, kalau aman, puji Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan dalam bulan-bulan ini ya, kita adalah bagaimana kita tidak jatuh, kita dapat bangkit kembali. Berkali-kali kita jatuh tapi kita bisa bangkit lagi. Ya. Haleluya. Mari kita buka sama-sama di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, cepat saja. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Wah, luar biasa. Ketika dalam jadwal bulan ini saya melihat bahwa apa ya Tuhan yang saya mau kasih ya. Apa nih kira-kira Tuhan? Jatuh tapi mau bangkit lagi. Suatu ketika ada bencana alam terjadi, gak usah jauh-jauh, waktu di Aceh ya. Ada gempa dan sampai tsunami. Mereka berkata bahwa udah hartanya habis, keluarganya juga hilang, bahkan ada yang belum ketemu ya. Kita melihat di sini sudah jatuh tertimpa tangga pula. Kadang-kadang kita sebagai orang-orang Kristen berpikir bahwa oh saya sudah Kristen loh. Kalau saya sudah Kristen ya udah pasti berkat Tuhan berlimpah. Berkat Tuhan itu banyak buat saya. Oh tidak. Saya mau katakan, ketika kita menjadi anak Tuhan Yesus, ketika saudara dan saya dimenangkan oleh darah Yesus, Tuhan mau menaruh itu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup. Dia memberikan kekuatan kepada kita sekalian untuk kita menjadi tidak lelah lagi. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Yesus, Tuhan, Allah kita, Dia memberikan kekuatan hari lepas hari untuk menanggung segala sesuatu yang kau hadapi hari-hari. Dia memberikan, kenapa dia mau memberikannya? Yang pertama, karena dia begitu mengasihi engkau dan saya. Amen. Yesus sangat peduli, Yesus sangat mengasihi dirimu, sehingga apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, ketika engkau datang kepada Tuhan dan lihat kasih Allah yang luar biasa. Di sini kita melihat di ayat yang ke-31, seumpama, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu
mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saya searching di Google, di Pak Google, saya cari-cari itu raja wali itu di mana sih tempat tinggalnya? Ternyata raja wali itu bukan tinggalnya itu di pohon biasa. Dia tinggalnya itu ada di atas gunung yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia itu nggak mau dia terbang itu akan lebih tinggi lagi, tidak seperti burung-burung biasanya. Raja wali ini di sini dikatakan bahwa burung raja wali itu mempunyai sayap yang lebar, bahkan yang terlebar yang pernah diukur. Selebar berapa? 2,5 meter satu sayap. Wow. Kalau 2 sayapnya ketika terbentang luar biasa besarnya. Dan di situ saya melihat bahwa ternyata kalau kita pelajari tentang raja wali, dia itu nggak mengepak. Dia hanya mengepak dalam 2 menit. Beda dengan burung-burung yang kecil ya, dia harus mengepak terus-terusan supaya sehingga dia tidak jatuh. Tapi raja wali dia hanya mengepak 2 menit dan di situ dia bisa terbang. Dan terbangnya tentunya nggak di bawah, dia harus di atas terbang tinggi. Dan raja wali ini adalah burung yang sangat pintar mendeteksi udara. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia harus terbang, dia harus mengikuti udara itu. Jadi dia untuk dapat menghemat tenaganya, dia tidak perlu mengepak sayapnya. Dia hanya merasakan, dia ikut terbangnya dari udara itu. Dan tidak hanya di situ saja, raja wali itu dia punya sangkarnya itu cukup kuat dan kokoh, ada di atas gunung. Searching mengatakan bahwa sarangnya itu kita bisa masuk di dalam sarangnya itu. Manusia pun bisa masuk di dalam sarangnya itu. Ketika anaknya menetas pun, telur itu menetas, dan dalam 2 minggu burung itu, betina itu atau mamanya itu hanya muter-muter, gak kena kasih makan anaknya. Dan ketika dia berputar-putar di atas sarang, dia akan tendang-tendang sarang itu, dia meluncur dengan kecepatan tinggi dan dia tendang sarang itu, dan sarang itu tergoncang sehingga anaknya pun harus jatuh. Dia mengajarkan anaknya untuk bisa terbang. Ketika anaknya mulai meluncur dan dia tidak bisa terbang, apa yang terjadi? Anak itu akan terhantam oleh batu di dasarnya, dan sang induk itu langsung mengangkat lagi, diangkat lagi, dibawa lagi ke terbang tinggi dan diturunin lagi, dilepas lagi sampai anak itu bisa mengepakkan sayapnya. Wah, sungguh luar biasa kalau saya lihat di sini. Ternyata raja wali pun mengajarkan anaknya untuk dia bisa tegar di dalam situasi apapun. Karena kalau kita mengasihi, kalau Allah mengasihi saudara, bukan berarti saudara dibiarkan diberi berkat, dikasih berkat terus, tidak. Bapak Ibu Saudara, mengasihi anak-anak, betul? Yang punya anak. Apakah engkau mengasihi anak-anak ketika anak-anak belajar sekolah online, dia bawa handphone sampai akhirnya di sekolahan sekolah mulai offline, dia mulai ke sekolahan dia bawa handphone. Nah, di handphonenya itu di sekolahan dia main game, lagi Mobile Legend. Sekarang lagi ngetren ya, lagi dilombakan ML. Dia main game dan sampai akhirnya handphone disita oleh guru, wali kelas. Seperti apa? Apakah itu bukti dari mengasihi anak? Tidak. Pastinya kita melihat bahwa jadwal kamu belajar, kamu stop handphone. Dan orang tua akan agak sedikit stres di situ. Yang buat anak-anak, bukan berarti itu mama papa kalian itu nggak sayang, bukan. Justru karena mereka sayanglah, maka handphonenya harus disita dulu, harus belajar. Tapi nggak kalah trik ternyata sama anak-anak, ya kan? Itu kan Google Class-nya ada di handphone. Jadi aku harus buka handphone untuk bisa belajar. Tapi
jangan kalah trik lagi, dicek juga orang tua ya, mana hasilnya seperti itu. Jangan kalah set dengan anak-anak ya. Kita mengasihi anak-anak kita sama seperti Bapa kita di surga juga mengasihi saudara dan saya. Dia mengasihi kita dengan satu tantangan yang diberikan, tapi di tantangan itu dia lihat engkau bisa, engkau sanggup, engkau mampu. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Yesus, Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus, Sang Pencipta langit dan bumi, yaitu Dia selain memberikan kekuatan, Dia juga menambahkan semangat. Kalau saya gagal hari ini, kalau pekerjaan saya gagal hari ini, kalau hari-hari ini bisnis saya gagal hari ini, saya percaya dan yakin bahwa Tuhan akan memberkati saya besok. Harus mulai berpikir positif. Allah beri kayak ini kenapa? Allah memberikan hal seperti ini untuk apa? Bukan Allah kejam, bukan Allah membiarkan engkau jalan sendiri, tidak. Namun di dalam pengiringan kepada Tuhan, kadang-kadang kita merasa, Tuhan, aku sudah lelah, Tuhan, aku sudah capek. Jangan biarkan aku sendiri. Kadang-kadang berpikir seperti itu. Tapi saya mau katakan, Tuhan tidak pernah membiarkan engkau berjalan sendiri. Justru Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kesabaran, Dia memberikan menambahkan semangat buat engkau termotivasi kembali. Hal yang selanjutnya, ketika kita jatuh, ketika kita tidak kuat, ketika Allah memberikan kekuatan, Allah penuh kasih, apa yang harus kita lakukan di dalamnya? Nantikan Tuhan di dalamnya. Nantikan mujizat Allah terjadi di dalamnya. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika saya membaca lagi tentang Raja Wali, kita balik lagi tentang Raja Wali. Raja Wali itu hidupnya bisa 100 tahun. Wow, lama banget ya. Dan ketika dia berumur sekitar 40 atau 60 tahunan gitu ya, dia harus berada di dalam di atas gunung atau di dalam gua itu untuk dia berdiam diri. Lama berdiam diri. Ngapain dia berdiam diri di dalam gua itu? Ternyata bulunya itu harus rontok. Bulu-bulunya itu harus rontok semua. Apakah hal itu tidak menjadi sesuatu yang memprihatinkan bagi burung istilahnya ya? Wah, itu hal yang mengecewakan, dia nggak bisa apa-apa. Kalau kata kita sekarang mungkin kalau udah kagak ada bulunya, itu udah kayak ayam bakar, ya, siap untuk dipanggang ya. Kalau adanya burung seperti itu, mulai rontok-rontok, apakah tidak frustrasi itu burung? Tidak, dikatakan. Ternyata memang seperti itu. Di usia-usia seperti itu, usia 40 sampai 60 tahunan, burung itu akan merontokkan bulu-bulunya dan dia akan berdiam diri. Selama rontok sampai semuanya rontok dan akhirnya dia keluar untuk berjemur. Makanya ternyata matahari penting juga ya. Bukan hanya buat manusia, buat binatang pun penting. Ya. Dia berjemur dan di dalam jemur itu maka akan keluar lagi tunas-tunas baru dalam bulu-bulunya itu tumbuh kembali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita seumpama Raja Walinya Allah yang banyak sekali diproses oleh Tuhan, yang banyak sekali tantangan hidup kita. Tapi apakah kita mau menanti-nantikan janji Tuhan itu atau tidak? Apakah kita mulai mencari, gue mulai mencari aja deh ke gunung anu supaya bisnis gue lancar, ke gunung mana supaya uangnya melimpah, gitu ya? Tidak. Firman Tuhan katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kita harus menanti janjinya Tuhan. Terus berusaha, nanti janjinya Tuhan.
Seumpama Raja Wali ini dia naik terbang tinggi. Allah mengumpamakan hidup kita seperti Raja Wali. Kita kuat, kita bisa. Walaupun kita jatuh, walaupun mungkin tidak berdaya, mungkin kita datang kepada manusia-manusia mengecewakan, tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saya nggak tahu apa yang engkau hadapi hari-hari ini. Saya nggak tahu yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan, ketika engkau mau berseru kepada Dia, setiap kegagalan-kegagalan yang sudah engkau alami, itu adalah proses di mana engkau bisa keluar terbang tinggi. Raja Wali, dia harus terbang mengikuti arah angin, baik dia ke atas maupun dia normal. Dia terbang tinggi. Demikian juga hidup kita. Haleluya. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami satu masalah. Mungkin masalah itu adalah hubungan suami istri. Mungkin masalah itu adalah berhubungan dengan keuangan. Mungkin masalah itu adalah berhubungan dengan setiap pekerjaan. Mungkin hal itu berhubungan dengan masalah dengan keluarga besar. Pada hari ini, ketika engkau menanti-nantikan janji Tuhan, engkau melihat kembali kasih Allah yang sungguh-sungguh besar buat hidup. Dia mau berkorban buat hidup. Dia mau memberkati engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau sendiri. Hari ini, siapkan hatimu di hadapan Tuhan untuk terima kuasa Tuhan. Haleluya. Semua berseru kepada Allah.
beri kekuatan yang baru. Biarlah Tuhan kami menantikan mujizat-Mu. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini jelas, tegas, dan pasti ingin mengatakan bahwa setiap orang bisa mengalami dan pernah mengalami kejatuhan, gagal, lemah dalam hidupnya. Tetapi firman Tuhan berjanji hari ini, kalau seorang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, mujizat akan dinyatakan oleh Tuhan baginya. Berbanyak di antara saudara hari ini engkau merasa jatuh, engkau merasa gagal, engkau merasa lemah, nggak berdaya. Tetapi saudara mau bangkit bersama dengan Tuhan. Saudara mau kembali datang kepada Tuhan, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan kita akan gagal. Tanpa Tuhan kita akan hancur. Saat ini saudara yang berkomitmen untuk menanti-nantikan Tuhan, kau bisa taruh tanganmu depan dada. Saudara yang sedang memerlukan Tuhan dan kuasa-Nya, saudara yang sedang menunggu mujizat Tuhan, arahkan imanmu kepada Tuhan hari ini. Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu yang sedang mengalami persoalan dalam hidupnya, tekanan, dan hari ini Tuhan mereka mau menanti-nantikan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan, hamba-hambamu, anak-anakmu akan mengalami kekuatan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kekuatan yang baru dari Tuhan. Haleluya. Saudara yang sedang tertekan, saudara sedang ada di persimpangan jalan, engkau merasa gagal, engkau merasa lemah, engkau gak berdaya, gak tahu lagi apa yang kau lakukan, dan hari ini kau menantikan Tuhan. Terimalah mujizat dari Tuhan Yesus dalam nama Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Tuhan dan kuasa-Nya sejauh engkau percaya kepadanya. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Yang sedang mengalami kelemahan, engkau dikuatkan kembali. Dengan mujizat imanmu diperbarui kembali. Semakin percaya kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan datang kepada setiap anak-anakmu Tuhan, dalam setiap sisi hidupnya. Kami percaya hingga mereka akan mengatakan bersama dengan Tuhan, kami akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, dan syukur bagi Allah yang bawa kami di jalan kemenangannya. Berkati anak-anakmu Tuhan, dan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Yang selalu percaya kepada Tuhan, mari kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertama-tama mengucapkan selamat ulang tahun kepada Koko Felicia, atau Felis Ibu Nuriani ya namanya, Nuriani ya, usia 60 tahun. Tuhan berkati. Lalu kita bersyukur pada Tuhan setelah ibadah yang kedua ya, jam 11:15 itu nanti ada fellowship pria yang pertama di gereja ya, lalu ada fellowship wanita terpuji di rumah Yenah ya, di Taman Puspita Citaraya. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan persetujuan dari pengurus gereja bahwa hari ini siang nanti akan dilaksanakan kerja bakti gotong royong bersama.
Jadi terima kasih untuk kaum pria, para pemuda dan bapak-bapak yang Tuhan akan memberkati. Ya. Yang keempat, bahwa nanti setelah ibadah akan diumumkan perkembangan tentang pemenuhan janji iman dan juga pembangunan renovasi gereja kita setelah ibadah. Biarlah Tuhan akan memberkati. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan juga persembahan syukur Natal. Biarlah Tuhan akan memberkati. Nanti ibu ini akan menyampaikan pengumuman kegiatan sepekan kita. Diundang kepada Ibu Ria dan Ibu yang melayani dalam persembahan untuk bisa maju ke depan. Sekali lagi kita akan berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini. Sebentar persembahan akan diberikan. Tuhan ajar kepada anak-anak-Mu memberi dengan penuh sukacita, mencintai Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap orang yang memberi dengan penuh sukacita. Dan biarlah persembahan ini akan dipergunakan untuk sebaik-baiknya pekerjaan Tuhan, sehingga akan semakin maju dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan. Ya, puji Tuhan, sambil persembahan berjalan, saya ucapkan selamat datang. Ya, kita semua bersyukur kalau Tuhan sudah memberkati kita, amin. Kita pulang dari tempat ini tidak sia-sia, amin. Ada sesuatu yang Tuhan kasih buat kita, amin. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan memberitakan setiap kegiatan yang ada di gereja kita, baik kita simak bersama dan juga apabila kita mau mendukung dan terus ya mendukung pelayanan di gereja ini, kita mau sama-sama ya saudara. Nah, saya akan memberitakan setiap kegiatan yang ada dari hari Selasa sampai Kamis. Itu ada Kopas On ya, komunitas pastoral online ya. Dan hari Rabu itu ada perayaan Haknas kaum pria GSJA Sebanten ya. Itu jadi tanggal 17 Agustus ya. 17 Agustus jam 9 ya. Di sini banyak kaum prianya. Kaum pria itu bukan cuma bapak-bapak saudara. Yang merasa pria silakan, kita mau ikut. Bukan kita ya, saya nggak ikut saudara ya. Oke, jam 9. Nah, nanti dari gereja kita ya, yang dari sini Citra Raya itu berangkat jam 7.45 ya, bersama dengan Bapak Gembala kita yang selalu mendukung ya setiap kegiatan yang ada ya saudara. Kita mau kumpul di sini kaum pria sama-sama berangkat ya. Dan juga hari Jumat selain kita ada latihan di sini, biasanya sesudah latihan itu diadakan MPD ya, malam puji doa. Itu bukan cuma yang melayani. Silakan saudara, ada waktu kita boleh datang di tempat ini saudara, sama-sama berdoa. Berdoa adalah cara komunikasi kita dengan Tuhan, penyampaian kepada Tuhan, bukti kita perlu dengan Tuhan, amin saudara. Ya, itu hari Jumat. Hari Minggu tetap kita adakan ibadah, kita meluangkan waktu. Bagi yang bisa jam 8, kita datang jam 8. Bagi bisa jam 10, kita datang jam 10. Tapi tidak ada ya di luar jam 8 dan jam 10. Jadi semua diharapkan datang, amin. Kita mau tetap datang kepada Tuhan, amin saudara. Meluangkan waktu kita buat Tuhan. 1 minggu 1 kali, 1 minggu 2 jam paling lama saudara. Kita
kita luangkan waktu buat Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Amin. Sama-sama kita mau maju di dalam Tuhan, saudara. Sama-sama kita mau tetap di dalam Tuhan, saudara ya. Kita haus akan Tuhan. Amin. Itu saja. Dan disertai juga dengan kebaktian tunas remaja di lantai 1, yaitu jam 9, lantai 2 kita di sini, lantai 3 anak-anak sekolah minggu. Itu saudara ya, jadwal kebaktian di tempat ini. Nah, Gembala Sidang mengajak seluruh jemaat dari anak-anak tunas remaja, remaja kaum muda serta orang dewasa tetap bergabung dalam pembacaan Alkitab kita, saudara. Bapak Gembala kita luar biasa, saudara. Setiap pagi dia membagikan kabar pasti. Kabar pasti, saudara, pasti. Ya, kalau orang lain bilang apa sih, Allahu alam atau apa gitu ya. Tapi kalau ini kabar pasti, insya Allah biasanya gitu ya. Tapi kalau kita punya kabar yang pasti, amin saudara, pasti di dalam Tuhan ya, kabar yang pasti. Nah, kita ikuti terus saudara. Kita cerna, kita jadikan rema di dalam hidup kita setiap hari supaya kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Amin. Yaitu saudara, selanjutnya itu malam puji doa. Terus pada saat ini ada bimbingan pranikah, yaitu saudara Ali dan saudari Meta. Baik, kita dukung selalu saudara, di mana nanti pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada bulan Oktober, saudara. Kita sama-sama mendukung. Nah, terus juga kita akan mengadakan perayaan Natal, dan Natal kita kali ini tidak di gereja kita, saudara. Kita akan mengadakan yaitu di daerah Lembang, saudara. Setiap pribadi atau keluarga jemaat GSJA Citra Raya dipersilakan mulai daftar, ya. Itu bisa ke saya sendiri atau ke Ibu Ria sebagai sekretaris, saudara, yang mulai daftar supaya kita tahu berapa orang sih yang mau pergi, ya. Terus kita juga mengalokasikan dana yang kita perlukan. Baik, saudara, diharapkan semua mau ikut ya. Amin, puji Tuhan. Nah, setiap pribadi atau keluarga yang mungkin bersedia rumahnya digunakan untuk komsel, ya, atau untuk kitab temu orang percaya, silakan bisa menghubungi Bapak Gembala atau pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, saudara ya. Itu, dan mari kita juga bersatu mendukung pembangunan dan renovasi yang sedang diadakan, saudara. Ya, kita dukung dalam doa, kita dukung dalam dana, kita dukung dalam tenaga. Apapun yang dapat kita lakukan untuk kemajuan gereja dan kemuliaan Tuhan, kita terus support, saudara. Amin. Puji Tuhan. Ya, itu saja, saudara. Dan nanti sesudah kebaktian yang kedua, untuk kaum pria nanti akan diadakan latihan. Untuk kaum wanita yang merasa wanita, saudara, kita mau sama-sama bareng-bareng ke rumah Ciena, ya. Di situ kami membagikan acaranya santai, akrab tapi bermakna, ya, saudara. Jadi kita mau kaum wanita yang ada punya sesuatu, saudara, ketika kita mengadakan acara itu. Sesuatu itu apa? Ya, yang membuat kita berguna, semakin akrab, semakin kuat di dalam Tuhan, semakin maju di dalam Tuhan. Amin. Wanita-wanita yang ada, kita dukung terus, saudara. Amin. Puji Tuhan. Itu saja yang saya beritakan. Nah, saya juga mengucapkan selamat ulang tahun, ya, untuk anak dari Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita, yaitu saudara Esa. Ya, Tuhan selalu memberkati. Dan juga Bapak Depal, ya, Tuhan memberkati. Dan juga Popo dari Emak Pelis. Puji Tuhan, itu saja yang saya bagikan pada saat ini. Jadwal setiap pelayanan yang ada kita mau lihat, saudara, di warta jemaat yang sudah dibagikan. Dan kita juga berkomitmen
untuk melayani Tuhan. Apa yang sudah diberikan oleh Bapak dan Ibu Gembala, kita enggeh saudara, kalau bahasa Jawanya ya. Siapa? Siap Bu, saya untuk melayani Tuhan, maju terus, amin saudara. Itu saja yang saya beritakan. Tuhan Yesus memberkati, amin. Puji Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang dengan kasih kita akan berdiri bersama-sama. Bagi Dia segala pujian. Nanti Bapak Willy akan menaikkan doa syukur. Haleluya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, berkat selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya, selama-lamanya, Terima kasih Tuhan, Engkau telah pimpin acara ibadah kami di sesi yang pertama ini Bapa. Kami jemaat-jemaat Tuhan, baik anak-anak, dewasa, remaja, pemuda, dan orang tua, terima kasih Tuhan sudah pimpin. Baik kami yang mengikuti ibadah secara tatap muka dan online, Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih atas pimpinan Tuhan dalam ibadah kami. Kiranya kami dalam ibadah ini, kami diberkati Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat Tuhan. Kami yang mempunyai masalah, apapun dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, apa saja, Tuhan Yesus memberikan jalan keluar ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, di mana Tuhan memberikan kesehatan kepada kami. Kami dijauhkan dari segala sakit penyakit. Terima kasih Tuhan, sepanjang seminggu ini Tuhan telah menyertai kami. Jikalau ada kami yang mengalami kurang sehat, Tuhan sembuhkan sakit penyakit kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kiranya damai sejahtera Allah selalu ada bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami teringat sebelum kami pulang, kami berdoa terus untuk bangsa dan negara kami. Sebagai warga negara yang baik, kami selalu berdoa untuk bangsa kami. Berkati pemimpin kami, berkati aparat-aparat keamanan, baik aparat pertahanan, TNI, polisi, dan seluruh pemerintahan yang ada. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Khusus kami berdoa buat Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa khusus bagi gereja Tuhan, gereja sidang jemaat Allah yang ada di Citra Raya ini Tuhan. Berkati seluruh jemaat yang ada, berkati gembala sidang kami. Kami berdoa Tuhan, acara Natal kami nanti yang ada akan direncanakan di daerah Lembang Tuhan. Mulai saat ini kami berdoa Tuhan, tolong semuanya, baik dana-dana yang kami butuhkan, Tuhan cukupkan semuanya. Renovasi gereja ini juga Tuhan campur tangan, baik kami yang berpartisipasi secara dana, daya, dan tenaga. Tuhan berkati kami semua. Tuhan campur tangan semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati
sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Anak Allah, Yesus Kristus, dan persekutuan bersama dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sekali hari ini hingga Tuhan datang kali kedua menjemput kita.